Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merdes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, tahun sudah berganti 2022, tapi kita tetap harus waspada dengan pandemi dan juga COVID-19. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah anak-anak yang sudah mulai bisa melakukan vaksin COVID-19 ini untuk menjaga kesehatan dan supaya tidak menjadi carrier untuk orang dewasa gitu ya. Kita juga harus tahu tentang vaksin COVID untuk anak-anak. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu vaksin COVID-19 untuk anak. Kalau kita berbicara tentang anak, vaksin ini kan disuntik ya, pakai jarum suntik. Banyak sekali anak-anak kita yang akhirnya kayak kerasa ketakutan sama namanya jarum suntik. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact menghadapi anak yang takut jarum suntik. Kita lihat poin yang pertama pemirsa. Memberikan pemahaman tentang pentingnya penyuntikan. Gini, anak takut dengan jarum suntik karena mungkin ini baru first time experience mereka untuk disuntik. Nah, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya divaksin dengan suntikan. Karena bisa menghindarkan dari kuman, dari bakteri, dari virus, dari segala macam penyakit terutama COVID-19 untuk menjaga kesehatannya. Jadi memang orang tua juga harus teredukasi dengan baik gitu ya untuk mengetahui tentang apa itu COVID-19, apa itu vaksin supaya bisa menjelaskan dengan sesimpel-simpelnya kepada anak-anak kita. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Memberikan dukungan kepada anak. Kadang kalimat yang simpel gini. Adek pasti kuat loh, adek pasti hebat, pasti bisa disuntik. Orang rasanya cuman kayak digigit semut tik gitu aja. Nah, kalimat yang simpel seperti ini secara tidak langsung pasti akan masuk ke dalam alam bawah sadar si anak-anak. Jadi ketika nanti udah berhadapan sama jarum suntiknya, meskipun harus merem gitu ya. Aduh mah, aduh pak gitu. Tek. Oh iya, ternyata cuman kayak digigit semut gitu ya. Jadi harus ada kalimat motivasi gitu ya dari orang tua untuk adik pasti bisa. Nah, adik pasti kuat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Menunjukkan sikap tenang kepada anak. Ini yang kadang-kadang susah. Susahnya kenapa? Gini, ketika anak panik, orang tua pasti ikutan panik. Nah, ketika orang tua panik, otomatis anak akan lebih panik lagi. Nah, bijaknya kita sebagai orang tua ketika kita menghadapi kayak, aduh anakku ini belum pernah disuntik nih, belum pernah divaksin. Nah, jangan pernah menunjukkan muka panik ke anak kita karena anak kita pasti akan lebih panik gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua bijak-bijak untuk tidak menampakkan muka panik supaya anak ini nggak ikutan panik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Membawa mainan kesukaannya. Nah, ini dalam arti ini switching the attention ya. Ini mengalihkan perhatian si anak supaya ketika mereka lagi mau disuntik, mau divaksin, mereka nggak fokus ke jarum suntiknya, mereka nggak fokus ke vaksinnya, tapi mereka fokus ke mainannya. Meskipun kadang-kadang juga agak harus ada effort lebih ya untuk mengalihkan perhatian si anak untuk fokus ke mainannya seperti itu. Tapi dengan adanya bantuan mainan kesukaan, otomatis ini akan bisa mengalihkan perhatian anak dari jarum suntik yang ditakuti ke mainan favoritnya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Memberikan pujian dan hadiah kepadanya after gitu ya, after disuntik, after divaksin. Berikanlah pujian, wah adik hebat, wah kakak hebat kuat, udah bisa disuntik, udah bisa gini, terus kasih dia hadiah gitu kan. Nah, ini secara tidak langsung akan membuat gini, si anak ini tidak trauma dengan jarum suntik dan merasa kayak it's okay, nggak ada masalah kok dengan disuntik, nggak ada masalah dengan jarum suntik gitu. Karena ternyata ia dipuji, diapresiasi, dihargai, dapat hadiah lagi. Jadi kedepannya anak nggak akan trauma dengan namanya jarum suntik. Oke, itu tadi beberapa hal tentang menangani anak yang takut jarum suntik dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, kalau anak-anak kita ini takut jarum suntik, gimana sih cara mengatasinya? Karena ini juga ya gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang gitu ya. Karena kadang-kadang juga ada orang tua juga takut jarum suntik juga gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama. Tapi kita sekarang akan fokus ke anak yang takut jarum suntik, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Belinda Agustia, MPSI Psikolog anak dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Belinda, apa kabar?
Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas Raden? Alhamdulillah sehat juga Mbak Belinda, terima kasih. Selamat tahun baru ya Mbak. Kita Iya, masih selamat tahun di baru. minggu pertama di tahun 2022. Oke, hari ini kita akan membahas, ini kan ya sekarang sudah mulai berjalan vaksin COVID untuk anak-anak seperti itu ya. Nah ini kan menjadi perhatian bersama gitu bagi para orang tua, apalagi kalau untuk anaknya yang ada yang takut sama jarum suntik kan. Ini sebenarnya kan lebih ke psikologis ya, lebih ke psikologis karena mungkin omongan dari orang ini nanti kalau ini sakit loh ini segala macam. Padahal secara medis ya mungkin itu cuma kayak cekit doang gitu. Tapi karena omongan dari teman-temannya terus yang lain sebagainya, akhirnya anak ini jadi takut banget gitu sama namanya jarum suntik. Kita akan bahas yang pertama Mbak. Memberikan pemahaman tentang penyuntikan gitu ya. Mungkin orang tua akan ngasih tahu tentang ini nih vaksin apa sih, jarum suntik apa sih, manfaatnya. Ini menjadi penting dan bisa membuat anak-anak jauh lebih berani dengan jarum suntik nggak sih Mbak Belinda? Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk penjelasan tentang kalau misalkan disuntik nanti kamu bebas dari dari virus, dari bakteri dan penyakit lainnya, memang cocok nih untuk anak-anak yang usianya sudah di atas 6 tahun. Karena kemampuan berpikir mereka memang sudah cukup logis gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang memang di usia di bawah 6 tahun gitu ya, kita memang perlu agak ekstra memang Mas Raden untuk memberikan pemahamannya. Karena mereka belum terlalu paham nih untuk menangkap istilahnya logika berpikirnya itu belum sematang anak-anak usia di atas 6 tahun. Sehingga kita perlu untuk menjelaskan sekonkret mungkin gitu. Kalau bisa kita bisa tambahkan nih, selain memberikan penjelasan tentang pentingnya penyuntikan, kita bisa role play sebenarnya. Jadi sebelum berangkat ke tempat vaksin, kita bisa dulu tuh ngenalin ke anak misalnya lewat main peran, main dokter-dokteran gitu. Menunjukkan bahwa situasi ketika vaksin nanti seperti ini loh, gambarannya seperti ini. Nanti kamu boleh coba nyuntik juga. Nanti gantian kamu yang disuntik di dalam permainan itu. Nah, dengan anak mengetahui pasti apa yang akan terjadi, nah itu akan memberikan rasa aman juga di dia. Walaupun memang betul sekali penjelasan tentang pentingnya divaksin juga penting, terutama untuk anak-anak di usia di atas 6 tahun. Jadi bisa saling melengkapi lah metode ini. Oke ya, jadi bisa saling melengkapi dan memberikan pemahaman, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Diajak role play dulu, mainan dulu sama anak gitu ya. Jadi kayak mungkin role playnya kayak mainannya, oke, mama suntik ya gitu. Wah enak ya gitu. Jadi secara tidak langsung di alam bawah sadarnya tuh nggak apa-apa kan disuntik gitu ya. Gitu. Betul. Jadi, atau dia boleh nyuntik boneka kesayangannya dulu. Nah itu boleh dicoba untuk membuat permainan seperti itu. Oke, jadi secara tidak langsung dia akan kepikiran terus kalau disuntik nggak apa-apa kok, happy kok, malah sambil ketawa-tawa gitu ya. Jadi everything is fine ketika kita disuntik gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Belinda. Memberikan dukungan ke anak. Sejauh mana ketika anak mau disuntik vaksin terutama gitu ya, memberikan dukungan dalam hal kata-kata ya, verbal seperti itu bisa pengaruh ke anak Mbak Belinda? Ya pasti ya gitu. Gimana kita menunjukkan ke anak bahwa situasi yang akan dia hadapi adalah situasi yang aman. Kemudian kita motivasi dengan mengatakan kamu bisa gitu ya. Kamu kan udah pernah dulu, mungkin kita bisa ingetin ke dia gitu. Kalau dulu dia pernah ada ketakutan tersendiri walaupun tidak berhubungan gitu. Dulu misalnya kamu takut kan, inget nggak kalau misalkan naik sepeda jatuh, tapi ternyata setelah itu mama temenin kamu kan, mama ada di sana gitu. Nah sama juga nanti kalau disuntik, mama tahu kamu takut, tapi mama ada di sana nemenin kamu. Kamu pasti bisa ngelewatinnya. Nah itu akan sangat membantu memberikan ketenangan kepada anak sih. Oke, dengan ucapan ini bisa membuat anak jauh lebih tenang dan berani untuk disuntik dan melihat jarum suntik. Dan ini sebenarnya kan hal yang simpel yang akhirnya akan terbawa juga ya nanti ketika dewasa, karena kita lihat juga banyak orang dewasa sekarang ini yang takut juga sama jarum suntik kan seperti itu ya. Betul, jadi jangan sampai terbawa sampai dewasa, karena ini menjadi hal yang diajarkan dari dini bagi dari orang tua kepada anak-anaknya. Oke, kita lanjut di poin selanjutnya. Menunjukkan sikap tenang. Kadang-kadang orang tua justru yang nggak tenang nih, Mbak Belinda, karena akhirnya panik sendiri, khawatir terjadi. Kalau pas lagi disuntik anaknya berontak segala macam, akhirnya orang tuanya nggak tenang gitu, yang panik sendiri. Nah, menunjukkan sikap tenang ini juga pengaruh ke anak, Mbak. Gimana nih? Nah ini menurut saya justru hal yang paling penting ya, dimana orang tua perlu menunjukkan kita bilangnya regulasi diri yang baik.
karena anak itu kan belajar untuk menenangkan dirinya dari melihat orang tuanya. Jadi kalau yang saya pelajari memang dalam struktur otak kita ada yang namanya mirror neuron. Jadi ketika misalnya anak melihat orang tua, misalnya dari gesturnya, ekspresi wajahnya, menunjukkan ketenangan, itu akan memantul juga nih, ditangkap sama otaknya anak gitu ya. Sehingga penting ketika misalnya anak tadi merasa takut, kita sebagai orang tua menunjukkan ketenangan agar ketenangan itu tertular di anak. Jadi sebenarnya ini berlaku ke banyak hal, nggak hanya masalah ketakutan terhadap jarum suntik ketika anak tantrum atau ketika adalah situasi yang tidak menyenangkan. Kita menunjukkan ketenangan itu akan membantu anak meregulasi dirinya sendiri. Jadi penting banget nih Mas Radin poin yang ini nih. Ya, karena ada bonding kan gitu, ikatan batin antara si orang tua dan anak. Once si orang tua ngerasa panik, pasti anak juga akan ngerasa panik gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua sebijak-bijaknya untuk meskipun ya kita ada paniknya karena mungkin anak baru pertama kali disuntik atau apa, tapi kita tetap harus calm down, tenang supaya anak juga tidak ikutan stres juga, malah bahaya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita naik pesawat aja Mas Raden, orang tua yang pakai maskernya dulu kan, baru anaknya. Betul ya, baru pakai masker dulu, baru ngasih masker oksigen ke anaknya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, membawa mainan kesukaan. Nah, ini sebenarnya bisa benar-benar mengalihkan perhatian si anak atau enggak nih Mbak Belinda? Ya, ini untuk anak-anak yang tadi usia lebih kecil sih biasanya akan sangat berpengaruh gitu ya, karena anak di usia-usia di bawah 6 tahun itu kan pikirannya ya masih dalam tahap berpikir yang magical thinking kita bilangnya. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau kamu bawa mainan kesayangan kamu ini, nanti dia bisa bikin kamu tenang, kamu bisa peluk dia, ini bikin kamu nanti bisa melewati dengan lebih nyaman. Itu akan sangat masuk ya, terutama di anak-anak di bawah usia 6 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk di atas usia itu juga akan sangat membantu sih. Karena selain mengalihkan, tadi yang seperti mungkin Mas Radin sudah jelaskan, tapi sebenarnya ketika anak membawa mainan kesukaannya, itu juga ada istilahnya bonding tersendiri kan antara dia dengan mainannya yang dapat menimbulkan rasa tenang dan nyaman itu. Jadi boleh banget sebenarnya cara ini juga dimanfaatkan ya ketika nanti anak vaksin gitu ya, membawa mainan kesukaannya dia. Oke, membawa mainan kesukaannya. Oke, kita lihat yang terakhir Mbak Belinda. Memberikan pujian dan hadiah. Ini mungkin diberikan ketika after disuntiknya gitu ya, setelah disuntiknya. Ya mungkin ketika disuntik kan ya mau tidak mau pasti ada yang trauma karena mungkin satu dan lain hal. Nah, setelah itu kan ketika ada pujian atau hadiah, ini akan membuat mereka kayak diapresiasi, dihargai atas usaha yang sudah mereka lakukan, dan akhirnya ini bisa berdampak bahwa kedepannya tidak akan menimbulkan trauma ke anak atau gimana tuh? Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang efek dari pujian kan sebenarnya adalah kita bisa menguatkan perilaku yang kita inginkan dari anak dengan memberikan pujian. Tapi jangan lupa pujiannya juga pujian yang spesifik. Jangan hanya misalnya, oh kamu hebat, kamu kuat. Tapi kita bilang, kamu hebat ya nak, sudah bisa menghadapi ketakutan kamu misalnya. Atau kamu hebat, bisa melewati tadi pas mau disuntik, kamu bisa lebih tenang. Nah, itu akan meningkatkan munculnya perilaku beraninya dia tadi. Nah, hadiah juga sebenarnya menjadi alternatif yang cukup bisa digunakan juga. Tapi orang tua perlu diskusi dulu nih, jangan sampai misalnya hadiahnya itu ternyata anaknya mau pergi ke Disneyland, misalnya gitu ya. Disuntik kan ya misalkan nggak mungkin gitu ya. Jadi perlu ada diskusi dulu sama anak sejauh mana nih hadiah seperti apa yang bisa orang tua berikan sehingga win-win solution yang kita dapat. Orang tua juga tenang ya, anak juga senang gitu ya. Oke, Mbak Belinda, ini kan sebenarnya poin baik ya, memberikan pujian dan hadiah gitu. Tapi kan kita jangan sampai di satu posisi yang akhirnya jadi dilematis ketika ada sesuatu hal yang akan dilakukan, setiap hal baru yang akan dilakukan, anak akhirnya akan menuntut bahwa nanti kalau aku akan melakukan ini, mama harus kasih aku hadiah. Supaya tidak terjadi hal-hal demikian, apa sih yang harusnya disampaikan gitu ke anak Mbak, supaya kayak ya mungkin si orang tua sih bisa aja ngasih, cuma kan jadi kayak habit yang nggak bagus juga ya untuk anak, karena setiap hal pasti ingin minta hadiah seperti itu.
Nah, ini yang perlu kita atur sebenarnya terkait pemberian hadiah. Kalau saya pribadi makanya menjadikan hadiah ini sebagai cara terakhir. Dan ini pas nih ya di segmen hari ini, bahwa hadiah adalah cara terakhir yang bisa digunakan. Betul. Dan hadiah ini kalau bisa kita bukan setiap anak ada tugas atau pencapaian apa yang dia perlu lakukan sebagai kewajibannya dia, kita berikan hadiah, enggak. Jadi hadiah ini bisa kita manfaatkan di momen-momen tidak terduga aja gitu ya. Sehingga anak nggak belajar sebuah pola, dia akan lakuin ini gitu ya, pasti dapat hadiah, enggak gitu ya. Jadi hanya momen-momen yang occasional aja, kayak misalkan saat ini kan vaksin, ya udahlah gitu kan, momen yang mungkin nggak setiap saat terjadi gitu. Ini menjadi pengecualian. Jadi kita lihat juga nih kapan waktu yang pas kita bisa menggunakan hadiah sebagai bentuk reward terhadap perilaku positif yang ditampilkan anak. Oke, jadi orang tua juga harus pinter-pinter juga ya untuk mengantisipasi supaya kedepannya tidak ada yang selalu demanding the gift ya, selalu meminta atau menuntut hadiah seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Belinda Agustia MPSI psikolog anak dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga anak-anak kita semua ini sehat, mau divaksin, tidak takut jarum suntik, dan pandemi segera usai. Apalagi tahun 2022 mungkin kita punya banyak resolusi yang ingin kita wujudkan bersama keluarga kita yang tercinta. Terima kasih Mbak Belinda, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, vaksin COVID-19 untuk anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Lina Ninditya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Lina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Raden, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19 untuk anak yang ini belakangan sudah mulai dilakukan kan seperti itu untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun mereka juga menjadi golongan yang kalau di awal-awal kita tahu sebagai carrier ya, tahunya ke orang tua yang ada di rumah seperti itu. Ya, sekarang sudah ada vaksin untuk anak-anak seperti itu. Tapi sebelum kita membahas tentang untuk anak-anaknya, sebenarnya yang dimaksud dengan vaksin ini apa sih dok? Dan kalau kita berbicara anak-anak, kan sebenarnya kita tahu ya, dulu sebelum COVID-19, vaksin kan sudah ada sejak lama sebenarnya. Tapi yang kita tahu sebagai anak-anak kan kita tahunya itu imunisasi gitu. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan vaksin ini apa? Dan akhirnya bedanya dengan imunisasi yang biasa diberikan pada anak ini seperti apa dok? Ya, saya izin jawab ya Mas Raden ya. Jadi memang kita sering banget ya dengar istilah antara imunisasi dan vaksinasi. Yes. Jadi imunisasi adalah suatu kegiatan untuk memicu kekebalan dalam tubuh kita. Nah, itu ada dua cara yang kita sebut sebagai imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Imunisasi pasif adalah kita langsung memberikan. Jadi kita dalam tubuh itu punya kekebalan yang dinamakan antibodi. Kalau pada imunisasi pasif kita langsung memberikan antibodinya, Mas Raden. Jadi langsung tubuh mendapatkan kekebalan secara pasif. Sementara yang disebut dengan vaksinasi adalah kita memberikan suatu antigen. Antigen adalah bagian dari kuman yang diberikan ke dalam tubuh sehingga dapat memicu tubuh untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi pada vaksinasi, kekebalan yang dihasilkan itu adalah aktif. Jadi tubuh hanya dipicu untuk memicu, Mas Raden. Oke ya, itu perbedaan antara vaksinasi dan juga imunisasi. Nah pertanyaannya, seberapa penting vaksinasi COVID-19 di masa pandemi ini dok?
Ya, seperti itulah kita ketahui ya bahwa sekarang COVID itu bukan hanya menyerang lansia dan dewasa, tapi juga pada anak-anak. Bahkan data pada Desember 2021 mengatakan bahwa angka dari COVID-19 pada anak itu mencapai 13% dengan angka kematian 0,6%. Dan anak-anak dapat tertular juga dan dapat menularkan juga sama seperti orang dewasa. Apalagi sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka, jadi memang sangat penting untuk anak-anak diberikan vaksin COVID-19. Oke. Nah, sekarang ini kan berarti sudah mulai ada program vaksin, Dok, untuk anak usia 6 sampai 11 tahun seperti itu. Sebelum-sebelumnya orang dewasa. Nah, pertanyaannya ada beda nggak sih maksudnya vaksin untuk anak-anak ini sama orang dewasa yang sebelumnya pernah divaksin, Dok? Ya, jadi sama ya, diberikannya 2 kali. Kalau pada anak-anak jedanya itu 28 hari, kalau pada dewasa boleh 14 hari. Kemudian kalau pada dewasa kan sudah boleh beberapa jenis vaksin ya Mas Raden. Selain Sinovac juga boleh Pfizer, boleh Moderna. Nah, kalau pada anak-anak yang dinyatakan aman dan baru diizinkan untuk diberikan adalah baru Sinovac saja. Dengan dosisnya sama yaitu 0,5 ml diberikan secara suntikan. Berarti apakah ini indikasinya bahwa saat ini ketika kita ngomongin vaksin untuk anak, ini hanya Sinovac saja tanpa boleh yang Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya? Yang disetujui untuk diberikan pada anak saat ini, sampai saat ini yang sudah dinyatakan aman oleh BPOM memang baru Sinovac saja, Mas Raden, terutama untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Oke. Berarti hanya baru Sinovac seperti itu ya. Nah, sekarang gini, kan anak-anak ini dalam proses tumbuh kembang ya, Dok ya. Gitu. Kalau kita kan mungkin sedikit banyak kemarin kita berbicara vaksin untuk dewasa kan ya proses kerjanya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak yang notabene-nya masih dalam proses tumbuh kembang, gimana cara kerja vaksin ketika sudah masuk ke dalam tubuh si anak ini? Ya, jadi tadi seperti yang udah saya bilang ya Mas Raden ya, bahwa memberikan vaksin itu kan kita memicu kekebalan tubuh dalam tubuh kita dengan cara memberikan bagian dari kuman tersebut yang kita sebut dengan antigen. Jadi bagaimana memicu kekebalannya? Jadi tubuh akan mengenali, wah ini nih ada zat asing nih, berarti saya harus memicu kekebalan. Kita nyebutnya dengan antibodi. Jadi ketika kita memberikan vaksin akan ada antibodi terbentuk terhadap virus tertentu. Kalau pada saat ini kan dengan COVID-19. Jadi ketika ada infeksi terhadap virus COVID-19, tubuh sudah memiliki kekebalan yang spesifik terhadap vaksin terhadap virus tersebut. Seperti itu Mas Raden. Dan untuk optimalnya tentu dibutuhkan 2 dosis sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan. Tapi sejauh ini kan berarti aman ya, Dok ya, ketika anak-anak diberikan vaksin? Tentu saja aman, karena kan vaksin itu sudah melalui uji klinis ya Mas Raden. Jadi kalau kita akan merilis vaksin kan kita melalui beberapa uji klinis. Sudah lewat uji klinis 1, 2A, 2B, kemudian sudah juga dinyatakan aman oleh Badan Dunia, kemudian juga masuk ke Indonesia dikaji lagi oleh BPOM. Nah, kemudian kan kita sudah mengeluarkan total 250 juta dosis vaksin untuk anak-anak, dan sampai sejauh ini dilaporkan KIPI-nya memang ringan dan sangat rendah serta dapat diatasi sendiri KIPI dari vaksin tersebut. Oke, berarti KIPI-nya jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Kalau KIPI-nya sama saja Mas Raden, cuman kebanyakan pada anak-anak sangat ringan dan dapat diatasi hanya di rumah, tidak perlu sampai ke fasilitas kesehatan. Oke. Nah, ini kan kalau ngomongin anak-anak lagi ya, Dok ya, ini kan sistem imunnya juga sedang berkembang seperti itu. Nah, ketika disuntikan vaksin, sebenarnya ini ada pengaruh ke sistem imunitas tubuh si anak atau enggak, Dok? Nah, tentu saja tidak. Justru dengan adanya vaksin kita memicu sistem imunnya untuk mengeluarkan zat antibodi yang sudah saya katakan sebelumnya, kekebalan yang spesifik terhadap vaksin tertentu. Jadi tidak mengganggu perkembangan sistem imun, justru kita memicu sistem imun tersebut untuk mengeluarkan kekebalan spesifik terhadap vaksin yang kita berikan. Kalau pada kasus ini berarti kekebalan terhadap COVID-19. Oke. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang anak-anak juga, sistem imun juga gitu ya. Apakah anak-anak yang kan biasanya kita tahu ya, apalagi kalau sekarang mungkin awal tahun atau akhir tahun, awal tahun mungkin sering hujan segala macam. Ketika anak lagi drop, ini tetap tidak bisa mendapatkan vaksin atau gimana? Karena ini pengaruh juga ke imunitas si anak juga nih.
Memang salah satu syarat untuk vaksin COVID-19 adalah anak dalam keadaan sehat ya Mas Raden. Jadi kalau misalnya dalam keadaan lagi batuk, pilek, kemudian anaknya dalam keadaan tidak fit, memang sebaiknya jangan divaksin dulu, tapi menunggu anak benar-benar sehat baru divaksin COVID-19. Oke, dan ini juga apakah berlaku gitu ya dok ya? Kalau orang dewasa kan after vaksin tetap harus menerapkan prokes. Nah kalau anak-anak ini kan lumayan PR juga ya bagi orang tua. Kalau orang dewasa kan bisa dikasih tahu, tapi kalau anak-anak kan entah dia udah main kemana sama teman-temannya, kan kita nggak ada yang ngerti pegang apa. Nah, seberapa penting kita harus menerapkan ke anak-anak bahwa mereka tetap harus jaga prokes juga gitu dok? Tentu saja tetap saja ya Mas, karena kan vaksin ini memberikan kekebalan secara spesifik namun tidak 100% mencegah infeksi COVID-19. Jadi kalau sudah divaksin nanti misalnya anak-anak terinfeksi, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi COVID-19 lebih rendah, kemungkinan hanya akan mengalami gejala ringan saja. Jadi tetap harus terutama orang tuanya ya atau misalnya pengasuhnya itu tetap harus mengedukasi anaknya atau mengajak anaknya menyediakan masker, menyediakan face shield, memantau anak-anaknya, bagaimana juga itu tetap harus perlu untuk menjalankan prokes seperti itu Mas. Oke. Berarti kan tetap harus ada prokes juga gitu ya ketika kita berbicara Tentu tentang saja. anak-anak gitu ya, karena antara anak-anak dan dewasa pun ketika kita after vaksin juga tetap harus prokes juga, karena tidak menjamin bahwa 100% akan aman dari COVID-19 seperti itu. Tetap harus semuanya. Nah ini kerja bareng nih, kerja kompak keluarga nih ya antara ayah, ibu dan juga anak-anak untuk sama-sama saling mengingatkan gitu ya, karena kita kadang-kadang mungkin ada yang miss, ada yang skip, akhirnya prokesnya agak kendor seperti itu. Oke, Dokter Lina, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang vaksin COVID pada anak nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, vaksin COVID-19 untuk anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Lina Ninditya SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Dokter Lina, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan di segmen sebelumnya kita sempat membahas KIPI gitu. Meskipun KIPI-nya kan jauh lebih ringan gitu dibandingkan dengan orang dewasa. Tapi boleh dijelaskan nggak sih dok? Mungkin ada contoh gitu ya, KIPI dari anak-anak gitu after vaksin yang biasa terjadi, ini apa saja? Jadi sejauh ini yang ditemukan adalah KIPI-nya sama seperti imunisasi rutin Mas Raden. Jadi misalnya bisa demam, nyeri tempat suntikan, nyeri otot, pegel-pegel, sejauh itu sih, atau muntah-muntah ringan. Dan kebanyakan KIPI ini terjadi dalam 1-2 hari pasca penyuntikan. Jadi jika terjadi sudah lebih dari 2 hari, kita harus evaluasi ulang nih apakah memang karena vaksin atau bukan. Tapi sejauh ini sih sangat jarang ya ditemukan KIPI yang berat, dan KIPI yang ditemukan sejauh ini masih bisa diatasi di rumah. Jadi masih belum perlu ke fasilitas kesehatan. Oke. Sama seperti KIPI imunisasi yang rutin, sama, tidak berbeda. Seperti. Nah, oke, dok, ini kan yang membedakan adalah tidak semua anak-anak kan mengalami KIPI seperti itu ya, gitu. Sama halnya juga dengan orang dewasa kan, seperti ada yang biasa-biasa aja after vaksin, tapi ada yang kena KIPI juga seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kondisi yang membuat anak gitu ya setelah divaksin ini mengalami KIPI gitu? Apakah memang mereka pas lagi kondisinya kurang fit banget, atau mungkin karena ada ya dok ya, ada komorbid kah sehingga akhirnya tubuhnya merespons secara berlebihan sehingga akhirnya muncullah seperti demam dan lain sebagainya, atau apa sih dok yang akhirnya membuat si anak ini mengalami KIPI? Ya, jadi kalau KIPI kan kita tidak bisa menduga pada anak yang mana ya Mas Raden. Jadi memang KIPI itu memang tidak bisa ditebak ini terjadinya pada anak yang mana. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan apabila KIPI itu terjadi. Tapi kebanyakan sih memang KIPI yang terjadi ringan ya. Jadi setelah vaksinasi, anak diobservasi dulu sampai 30 menit di tempat vaksinasi. Tujuannya adalah
jika terjadi KIPI yang berat atau butuh pertolongan, dapat langsung dilakukan pertolongan karena KIPI yang berat terjadi biasanya lebih cepat dari waktu penyuntikan. Nah, kalau misalnya sudah lebih lama dari waktu penyuntikan, kemungkinan terjadi KIPI berat itu lebih rendah gitu, dan tidak bisa diduga ya terjadinya pada anak dalam keadaan apa KIPI itu. Tapi ada pengaruh nggak dok kalau semisal kan memang tidak terduga ya di anak dengan kondisi apa gitu. Tapi ada maksudnya lebih berisiko nggak terjadi KIPI pada anak yang mungkin agak kurang fit ketika divaksin atau anak-anak dengan komorbid? Kalau anak-anak dengan komorbid kan untuk vaksin COVID-19 ini kalau dalam keadaan stabil boleh saja divaksin ya Mas Raden. Jadi untuk anak-anak yang memang sudah, walaupun dia punya penyakit kronik atau penyakit yang sudah lama, tapi kalau dalam keadaan stabil boleh divaksin. Kalau untuk kejadian KIPI sih sama saja ya, maksudnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa anak dengan komorbid tertentu akan mengalami KIPI yang lebih berat seperti itu, Mas. Oke, nah sebenarnya ketika terjadi KIPI pun, ini efeknya akan hanya singkat saja atau gimana tuh dok? Tergantung KIPI-nya Mas, tapi sebagian besar KIPI yang terjadi akibat imunisasi COVID-19 ringan dan hanya terjadi 1-2 hari, paling lama 3 hari lah. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram ya dok ya, aku bacakan. Ini dari Ibu Dinda nih. Dok, apakah anak boleh minum susu setelah vaksin? Gimana nih dok? Boleh saja Bu Dinda, silahkan diberikan minum susu setelah vaksin, tidak ada larangan. Tapi pada beberapa anak setelah vaksin bisa ada muntah-muntah. Kalau misalnya ada muntah, maka pemberian susu diberikan secara sedikit-sedikit dulu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada muntah, boleh langsung diberikan susu, tidak ada larangan. Oke, jadi tidak ada larangan ya untuk minum susu. Kan biasanya gini dok, biasanya mungkin orang tua kan pikirnya kalau minum obat, abis itu jangan minum susu, soalnya bisa menawarkan obat. Biasanya begitu. Nah, itu benar atau enggak juga mungkin dokter juga bisa ikutan jawab. Nah, begitu halnya juga dengan vaksin. Kan mungkin pikirnya kan, nah ini juga yang perlu diluruskan ya dok ya. Di pandangan kita sebagai masyarakat umum adalah vaksin itu obat, seperti itu. Vaksin itu obat untuk menyembuhkan kan, seperti itu. Nah ini hal yang perlu diluruskan juga nggak sih dok ke masyarakat? Vaksin itu bukan obat ya, tapi vaksin itu tuh kita memberikan tubuh kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi bukan obat, bukan berarti kalau kita divaksin, misalnya divaksin COVID, oh pasti saya bebas penyakit COVID, tidak. Tapi dengan adanya vaksin, ketika kita terinfeksi atau terpapar oleh kuman tertentu, kita sudah memiliki tentara Mas Raden. Jadi kayak, udah ada tentara khusus buat COVID nih, kalau COVID-nya masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya terinfeksi, virusnya masuk ke dalam tubuh, itu insya Allah ya komplikasi akibat dari infeksi virus tersebut lebih ringan dibandingkan pada individu yang memang belum divaksin, jadi belum punya kekebalan seperti itu Mas Raden. Jadi vaksin bukan obat, tapi vaksin adalah pemberian bagaimana nih supaya tubuh kita memiliki kekebalan yang spesifik terhadap COVID-19. Oke ya, jadi ingat vaksin itu bukan obat. Karena ini masih banyak dok, mau tidak mau kita harus mengakui di masyarakat masih banyak yang kepikiran bahwasanya vaksin itu obat ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Dinda. Nah dok, mungkin tadi kan seperti disebutkan juga bahwa KIPI-nya tidak ada yang terlalu serius gitu ya. Berarti sejauh ini tidak ada kasus yang mengindikasikan bahwa anak after divaksin yang membutuhkan pertolongan medis, itu berarti nggak ada kasusnya ya dok ya? Sejauh ini sih kejadiannya sangat kecil ya Mas ya. Kalau di Indonesia sih setahu saya belum ada laporannya. Tapi memang kalau misalnya seperti demam, terus kemudian reaksi pegal di tempat suntikan, itu memang ada. Nah itu kan wajar ya, pada imunisasi rutin pun kita seperti itu. Oke, nah berarti kita sekarang kalau KIPI-nya aman-aman aja gitu ya. Mungkin demam yang notabene masih di tahap wajar seperti itu. Persiapan apa sih dok yang harus dilakukan terutama bagi orang tua ya? Mungkin yang baru punya anak gitu ya, pertama kali, apalagi vaksin COVID-19 juga kan semuanya pasti pertama kali seperti apa sih yang harus disiapkan bagi orang tua yang punya anak yang mau divaksin COVID gitu? Ya, yang pertama pastikan kita harus melihat dan memastikan lagi ya, karena kan sesuai dengan rekomendasi DAI bahwa jarak antara vaksin COVID-19 dengan imunisasi lainnya kan 2 minggu. Jadi bunda nih atau ayah kalau misalnya mau vaksin, coba dibuka lagi buku vaksinnya, dipastikan bahwa dalam 2 minggu tidak ada imunisasi dalam 2 minggu sebelum vaksin.
Terus kemudian yang kedua, pastikan juga nih anaknya dalam keadaan sehat, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketiga, boleh disiapkan obat-obat yang mungkin dibutuhkan karena reaksi penyuntikan, misalnya obat demam, obat muntah, seperti itu, atau misalnya kompres dingin jika terjadi nyeri di tempat suntikan. Kemudian yang keempat kan kita saat ini negara kita baru boleh umur 6 tahun ke atas ya. Anak umur 6 tahun kan sudah bisa diberikan, diajak ngobrol ya Mas Raden, bahwa vaksin ini itu penting supaya kamu nanti saat pandemi ini tetap bisa sehat, tetap bisa sekolah seperti itu. Tapi tetap diajarkan untuk memakai masker atau face shield gitu Mas. Jadi tetap cuci tangan, masker, kemudian jaga jarak, itu tetap anak berusaha untuk diberikan pengertian bahwa walaupun sudah divaksin nih, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu Mas. Oke, persiapannya sudah matang seperti itu ya. Nah sekarang sebenarnya kan kalau ini kasusnya kalau orang dewasa kan sebelum-sebelumnya gitu ya, kan ada yang tidak boleh divaksin karena satu dan lain hal penyakit seperti itu. Meskipun ada beberapa penyakit yang kalau bisa terkontrol gitu ya, mungkin kayak diabetes, gulanya masih rendah atau terkontrol, akhirnya boleh divaksin. Nah kalau untuk anak-anak, ada nggak sih dok, maksudnya golongan atau kondisi kategori anak-anak yang ini kan baru pertama kali juga nih untuk yang anak-anak juga gitu. Ada nggak kondisi yang anak dengan ini gitu ya, ini tidak boleh divaksin dulu gitu? Yang pertama pasti anak dalam keadaan sakit ya, Mas. Misalnya anak dalam keadaan demam, kemudian mungkin ada riwayat sakit-sakit, misalnya anaknya lagi dirawat di rumah sakit, pastinya nggak boleh divaksin dulu. Kemudian yang kedua, jika anaknya dalam konsumsi obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya konsumsi steroid, atau misalnya anak dalam keadaan sakit-sakit autoimun yang lagi dalam pengobatan tertentu, itu mungkin bisa dikonfirmasi dulu ke dokter yang merawat. Kemudian anak-anak yang memiliki keganasan atau tumor, itu untuk divaksinasi COVID-19 sebaiknya ditunda dulu atau perlu untuk mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat. Kemudian anak-anak dengan penyakit-penyakit berat lainnya ya Mas. Jadi anak-anak dengan penyakit berat lainnya sebaiknya memang mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dulu dari dokter yang merawat. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti apakah ini indikasinya bahwa ketika anak-anak mengalami beberapa penyakit atau kondisi yang disebutkan oleh Dr. Lina tadi, ketika mendapatkan vaksin justru akan membahayakan kesehatan si anak, atau seperti apa dok dampaknya atau efeknya? Yang pertama, belum ada penelitian ya keamanan vaksin untuk anak-anak dalam keadaan komorbid seperti itu. Jadi dikhawatirkan jika diberikan vaksin kemungkinan justru akan diragukan keamanannya seperti itu Mas. Oh oke. Berarti kalau untuk anak-anak yang dalam kondisi komorbid atau kondisi yang belum fit, ditunda dulu ya dok ya? Ya, ditunda dulu ya kalau misalnya dalam keadaan sakit. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita tetap bisa melindungi anak-anak tersebut dengan orang di sekitarnya yang boleh divaksin melakukan vaksinasi. Karena jika orang sekitarnya divaksinasi, kemungkinan tertular vaksin COVID-19 itu akan lebih rendah. Dan tentu saja untuk melindungi populasi ini, orang-orang ini yang belum boleh diberikan vaksin COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Secara tidak langsung kita akan melindungi adik-adik atau anak-anak kita yang memang belum boleh divaksinasi COVID-19. Nah oke, nah ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang vaksin COVID kan, ini untuk mengenalkan gitu ya virusnya ke dalam tubuh kita, tubuh orang dewasa, tubuh anak seperti itu. Dengan harapan bisa membentuk antibodi kan seperti itu, hingga antibodi muncul, imunitas juga kita lebih baik seperti itu. Nah khusus untuk anak-anak yang tadi Dr. Lina sebutkan dengan kondisi A, B, C, D, E tadi, ini kan tetap harus mau nggak mau kita hidup di satu lingkungan yang dimana kita masih berhadapan dengan COVID-19 gitu, dan kita butuh imunitas yang oke nih gitu ya, yang baik gitu, yang kuat. Nah apakah untuk anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin, ini apa yang harus dilakukan untuk menjaga supaya tetap oke menghadapi COVID-19? Apakah pada makanan, asupan, atau seperti apa itu? Yang pertama, pasti protokol kesehatan harus lebih ketat ya Mas. Maksudnya kita juga perlu protokol kesehatan, tapi pada anak-anak yang belum bisa divaksin kita harus lebih aware nih. Misalnya, kalau untuk anak di atas umur 2 tahun bisa diberikan masker kemanapun, kemudian dibiasakan untuk mencuci tangan, jaga jarak. Kemudian kalau tidak perlu-perlu sekali, anak lebih baik di rumah, tidak bertemu dengan banyak orang, menghindari kerumunan. Kemudian pasti pola hidup sehat ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa ada yang namanya herd immunity. Jadi kalau misalnya
orang-orang di sekitarnya sudah divaksin, secara tidak langsung anak-anak tersebut akan terlindungi dari infeksi atau bahkan komplikasi yang serius dari COVID-19. Jadi memang kita yang sudah diberikan kesempatan nih untuk divaksin, sebaiknya kita vaksin, dan semakin tinggi cakupan vaksinnya, maka kita secara tidak langsung akan melindungi kelompok orang-orang yang belum bisa divaksin. Gitu, Mas. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak gitu ya dok, ini kan PR-nya agak nambah nih kalau orang tua ngomongin pola hidup yang sehat, tadi dokternya menyebut ya, terutama kayak makanan sehat gitu ya, sayur, buah, dan anak-anak kan susah gitu. Apakah boleh diimbangi dengan suplemen multivitamin dok? Suplemen multivitamin sih boleh saja Mas, tapi yang lebih penting adalah makan makanan seimbang, karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah-buahan, kemudian susu boleh juga. Kalau misalnya mau ditambah multivitamin boleh saja, tapi yang utama adalah kekebalan tubuh adalah dari apa yang kita makan. Itu Mas. Oke ya, kalau bisa yang asli, yang real, kenapa pakai yang lain gitu ya. Oke Dokter Lina, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Kita akan membahas hal apa yang bisa dilakukan bila anak mengalami demam setelah vaksin. Mungkin kan ini kipi ringan, tapi banyak orang tua yang pasti worry, pasti panik juga, malah kadang-kadang bingung mau ngapain ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini ya, vaksin COVID-19 untuk anak, seperti itu ya. Tadi kita sudah dibahas secara tuntas ya sama Dokter Lina seputar vaksin COVID-19 untuk anak. Bagaimana kemudian anak, kalau dulu ya mungkin di awal-awal pandemi ya, kita kan sebagai orang dewasa yang menjadi prioritas diberikan vaksin, anak-anak belum. Padahal sebenarnya anak-anak akhirnya dilarang ke sekolah juga. Waktu itu ya belum ada pertemuan tatap muka, ini karena dikhawatirkan anak-anak ini menjadi carrier atau pembawa virusnya. Ketika nanti pulang ke rumah, takutnya ada orang tua, entah itu orang tuanya maupun kakek neneknya atau oma opanya di rumah yang akhirnya bisa tertular dari virus COVID-19. Nah, thanks God-nya apa? Sekarang anak-anak sudah bisa mendapatkan vaksin. Nah, ini menjadi kabar baik ya bagi kita yang punya anak-anak, dan kadang kita worry, apalagi sekarang anak-anak ini sudah mulai pertemuan tatap muka. Bahkan ada yang satu sekolah itu sudah 100% pertemuan tatap muka. Ini menjadi berita baik bagi kita orang tua yang masih kayak agak worry gitu ya, agak panik, aduh nanti anakku aman nggak ya. Tapi selama anak kita sudah divaksin, ya insya Allah aman lah ya, karena setidaknya si tubuh anak ini sudah mulai bisa mengenali virus COVID-19, sehingga mungkin nanti antibodinya akan terbentuk, imunitasnya juga bisa naik seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lina. Nah, menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika anak ya setelah divaksin muncul kipi. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas juga sama Dokter Lina bahwa ada beberapa kipi ringan yang mungkin saja terjadi ketika anak ini habis divaksin ya. Mulai dari demam, mulai dari nyeri ya, atau agak memar gitu di bekas ya. Kita sebagai orang dewasa juga kadang-kadang kalau habis disuntik juga pasti ada memar atau ada nyerinya seperti itu ya. Nah, kita akan membahas nih beberapa tips yang mungkin ayah bunda bisa lakukan ketika anak habis divaksin kok tiba-tiba demam. Nah, kita akan lihat yang pertama nih. Tetap berada di samping si kecil. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak itu kan terlalu takut, khawatir gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua ini harus ada di samping si kecil, di samping anak kita untuk sekadar ya di samping aja gitu, supaya anak ini ngerasa safe, ngerasa comfort, ngerasa tenang gitu ya. Karena kadang-kadang mereka jangan sampai mereka akhirnya menjadi trauma ketika disuntik, sama seperti bahasan tadi kita di awal ya, trauma jarum suntik gara-gara kok aku habis disuntik jadi sakit, kok aku habis disuntik jadi demam. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya dan kita akan membahasnya bersama dengan Dokter Lina. Oke dok, sudah tersambung ya dok ya. Nah, kita akan membahas hal yang dilakukan bila anak demam setelah divaksin dok. Tetap berada di samping si kecil, ini penting ya dok? Penting, tetap ada di samping si kecil setelah vaksin. Kalau misalnya demam,
sudah jadi tata laksana demam, Mas Raden. Oke ya, kita lanjut yang kedua dok, pemberian obat. Nah, untuk pemberian obat ini sendiri seperti apa dok? Kan takutnya anak habis divaksin terus demam, dikasih obat lagi bisa jadi mereka takut gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita kayaknya anaknya demam nih, diraba nih pakai tangan. Kalau misalnya Bunda punya termometer di rumah, langsung ambil termometernya, langsung diukur. Nah, demam itu kalau di atas 37,5. Jadi yang suka lupa nih Mas Raden, bunda-bunda di rumah nih suka demam nih, cuman diraba aja pakai tangan, kayaknya demam, langsung dikasih obat. Itu juga kurang tepat ya. Jadi kalau misalnya punya termometer, diambil termometernya, dilihat suhunya. Kalau di atas 37,5, baru deh kita ambil step buat tata laksana demam. Nah, tata laksana demam itu nggak cuma obat, tapi bisa juga dibantu dengan kompres, Mas Raden. Itu kalau diberikan obat boleh. Karena kan vaksin itu kan tadi disuntik ya, obat itu kan diminum, jadi nggak apa-apa kalau misalnya anaknya demam nggak nyaman ya diberikan obat demam. Oke ya, yang selanjutnya adalah pastikan anak tetap terhidrasi. Nah gimana nih dok? Ya, jadi tadi ya selain dikasih obat, kemudian dikompres. Nah, anak demam itu kan panas tuh badannya Mas Raden. Jadi kan panas dalam tubuh itu kan dia keluar dari tubuh. Jadi kita harus berikan banyak minum pada anak dengan demam. Minum sebenarnya boleh aja sih cairan apapun, tapi yang paling bagus adalah air putih. Jadi anak harus tetap diberikan minum yang banyak. Itu kalau bisa kita lihat nih warna pipisnya. Kalau warna pipisnya bening, berarti anaknya sudah cukup terhidrasi seperti itu. Selain minum juga makanan bernutrisi. Ini juga penting ya dok? Ya, betul, makanan bernutrisi. Jadi tetap makan makanan yang sehat, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah-buahan itu harus tetap diberikan pada anak demam. Oke, perlu dibawa ke dokter nggak sih dok? Kalau mungkin kondisinya seperti apa gitu? Kalau misalnya demamnya ringan 37,5 sampai 38,5, anaknya masih aktif, nggak ada gejala lain, sepertinya bisa ditata laksana sendiri di rumah ya. Mengingat kan sekarang kalau anak keluar rumah pasti resiko terpapar COVID-19 juga lebih tinggi. Pada keadaan khusus memang butuh tata laksana di rumah sakit. Misalnya kalau demamnya sangat tinggi di atas 39,5 atau misalnya anaknya mulai lemas, kemudian pipisnya mulai sedikit, itu mungkin perlu tata laksana dari medis. Oke, baik, terima kasih Dr. Lina Ninditya, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Semoga ini menjadi insight yang baik ya bagi para orang tua yang mau menemani si kecilnya vaksin dan tetap semangat, jangan takut. Nah ini kan harus ditularkan juga ke anaknya supaya anaknya juga nggak takut ya dok ya. Karena kalau orang tuanya panik juga bisa nular ke anaknya ikutan panik ya. Semoga sehat selalu anak-anak kita, tidak ada yang terpapar COVID dan kita semuanya sehat. Terima kasih Dr. Lina, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088980105000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.